Melanjutkan part sebelumnya, kini terlihat Seiya yang berada di rumah sakit akibat pertarungan sebelumnya. Tak lama berselang, datang Shiryu dan Sunre yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Seiya karena sudah menyelamatkan nyawanya. Lalu Shiryu memberitahu bahwa kemungkinan ada Sen jahat yang berada di stadion dan mengincar jubah emas. Kembali ke stadion, pertarungan dilanjutkan antara Sen Andromeda melawan Sen Unicorn. Dalam pertarungan itu, Unicorn sama sekali tidak berdaya melawan Andromeda yang berkekuatan rantai. Di tengah pertarungan, tiba-tiba rantai Andromeda bergerak sendiri dan membuat pola-pola bertuliskan Asia. XIA Axia. Setelah itu, rantai Andromeda pun semakin menggila dan menunjuk ke arah jubah emas. Lalu, tiba-tiba muncul seorang Sen misterius di dekat jubah emas. Rupanya, Sen misterius itu adalah Sen Pionik yang merupakan kakak kandung dari Andromeda. Mengetahui hal itu, Andromeda merasa sangat senang karena sudah lama nggak bertemu kakaknya itu. Akan tetapi, Pionik malah menyerang adiknya sendiri hingga terluka. Unicorn yang berusaha membantu pun juga langsung dibuat tidak berdaya oleh Pionik. Rupanya, Pionik ini ingin membalas dendam dengan seluruh keluarga dari Saori. Kemudian diperlihatkan masa-masa kecil para Sen yang sedang berlatih bela diri. Sepertinya mereka ini memang sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang Sen di kemudian hari. Lalu terlihat Pionik kecil yang selalu membela adiknya Andromeda yang memang terkenal lemah dan cenderung cengeng. Tak lama berselang, datang pengawal Saori yang kita bisa sebut dengan si botak saja. Lalu, satu persatu di antara mereka pun diminta untuk mengambil kertas yang ada di dalam sebuah kotak. Rupanya, kertas itu berisikan tempat di mana mereka akan berlatih untuk menjadi seorang Sains. Sampai akhirnya, Andromeda mendapatkan tempat di Pulau Kematian yang terkenal mengerikan dan menyiksa. Si botak pun menambahkan kalau Andromeda nggak mungkin bisa kembali dari pulau itu karena kemampuannya yang sangat lemah. Lalu, sang kakak Pionik menawarkan diri untuk menggantikan adiknya ke pulau itu. Namun, permintaan itu ditolak oleh si botak karena itu sudah menjadi takdir dari adiknya. Tak lama berselang, datanglah Saori kecil bersama kakeknya yang mengizinkan Pionik untuk menggantikan adiknya. Alih-alih merasa senang, Pionik malah biasa saja dan kemudian pergi. Sepertinya, para anak-anak di sana dipaksa untuk menjadi seorang Sen oleh kakeknya Saori. Namun, belum diketahui maksudnya apa. Kita lanjut dulu lah ya. Setelah itu, terlihat Pionik kecil yang disiksa oleh si botak karena dianggap tidak sopan di depan kakek Saori. Nah, mungkin karena penyiksaannya dialami Pionik di masa kecil, ditambah penyiksaannya dialami di Pulau Kematian itulah yang membuat Pionik menjadi begitu jahat dan penuh dendam. Kembali ke masa sekarang, Pionik yang ingin membalas dendam malah diminta untuk melawan Sen Werewolf sesuai jadwal pertandingan. Begitu hebatnya, Pionik dengan mudah mengalahkan Sen Werewolf dengan satu genjutsu saja, bos. Tak lama berselang, muncul Sen hitam yang rupanya anak buah dari Pionik. Kemudian, mereka pun mencuri jubah emas lalu pergi dengan sangat cepat. Tahu kalau jubah emas dicuri, saya dan teman-temannya berusaha untuk mengejar Pionik dan anak buahnya. Mereka pun berpencar agar lebih mudah dalam pencarian. Bahkan aparat militer di sana pun juga ikut membantu. Singkat cerita, saya berhasil menemukan tempat persembunyian Pionik dan anak buahnya. Ia pun juga berhasil menggagalkan Pionik saat ingin menggunakan jubah emas, yang akhirnya membuat jubah emas menjadi tercecer. Jubah emas itu pun kembali dibawa kabur oleh anak buahnya Pionik saat teman-teman saya mulai datang. Kemudian, mereka kembali berpencar untuk mengejar anak buah Pionik yang membawa jubah emas. Singkat waktu, masing-masing dari mereka berhasil mengalahkan anak buah Pionik dan mendapatkan jubah emas. Kemudian, saya dan teman-temannya mengumpulkan jubah emas yang sudah berhasil mereka dapatkan. Namun, saya merasa kesal karena ia tidak bisa menggunakan jubahnya yang rusak akibat pertarungan melawan Shiryu kemarin. Lalu, Shiryu mengatakan bahwa ia akan memperbaiki jubahnya dan juga jubah saya. Singkat cerita, jubah emas yang berhasil mereka dapatkan kemudian diberikan kepada Saori. Namun ternyata, itu hanyalah setengahnya saja, yang artinya setengahnya lagi berhasil dibawa kabur oleh Pionik dan anak buahnya. Kemudian terlihat Shiryu yang berpamitan untuk memperbaiki jubahnya dan jubah saya di suatu tempat.
残りのゴールドクロスは頼んだぞ。 Di waktu bersamaan, Saori sedang melakukan konferensi pers terkait jubah emas yang dicuri. Tak lama kemudian, datanglah aparat polisi yang membawa anjing pelacak atas permintaan saya, yang kebetulan juga berada di sana. Lalu, saya pun meminta si anjing untuk melacak pionik melalui bau yang mungkin saja menempel pada kotak jubah emas. 匂いを覚えたら港へ直行だ。ゆうべ待てよ。こっちか。 Di sisi lain, terlihat Andromeda yang sedang berada di hutan tempat di mana Andromeda berlatih bersama kakaknya Pionik dulu. Bahkan, bekas pukulan mereka berdua pun masih menempel di sebuah pohon di sana. Anjir. Tak lama berselang, tiba-tiba hawa di sekitar Andromeda menjadi dingin dan ia pun diserang oleh sen hitam yang mirip dengan Hyuga. Andromeda pun dihajar habis-habisan oleh Hyuga KW tersebut. Saat Hyuga KW ingin melakukan fatality, tiba-tiba Hyuga yang asli pun datang bersama dengan Seiya dan juga anjingnya. Lalu, Hyuga asli meminta Seiya dan Andromeda agar tidak mengganggu karena ia merasa bahwa itu adalah pertarungannya. Saat Hyuga ingin melakukan fatality, tiba-tiba muncul 3 sen hitam lain yang sangat mirip dengan Seiya, Shiryu, dan juga Andromeda. Lalu, para sen KW itu pun kemudian mundur dan meninggalkan mereka bertiga. Adegan kemudian berpindah ke Saori yang berada di sebuah ruangan sembari bersedih karena telah menghilangkan jubah emas warisan kakeknya. Tak lama berselang, muncul arwah dari sang kakek yang meminta Saori agar tidak menyerah dan terus melanjutkan turnamen sesuai tujuan mereka dahulu untuk membuat garis pertahanan melawan kejahatan saat perang dewa nanti. Itulah alasan mengapa para sen sedari kecil sudah dikirim ke mancanegara untuk berlatih. Kembali ke Pionik yang ternyata bernama Ikki, rupanya keempat sen KW tersebut juga merupakan anak buah dari Ikki. Lalu, Ikki membagi jubah emas yang masih tersisa kepada keempat sen KW tersebut agar mempersulit saya dan kawan-kawan untuk mendapatkannya. Pegasus, 確かにウエストお預かりします。返された残り4つのパーツを取り返します。 Keesokan harinya, terlihat Saori yang mendatangi rumah Seiya. Kemudian terjadi momen lucu ketika Saori merasa malu karena melihat Seiya yang tidak memakai baju. Hai. Di dalam, Saori memberitahu kepada Seiya kalau tadi malam ia mendapatkan sebuah surat dari Ikki yang menantang para sen untuk bertarung di sebuah tempat di pegunungan Alpen sambil membawa jubah emas. Namun, Saori khawatir karena jubah Seiya yang masih dalam proses perbaikan dengan Shiryu. Kemudian, scene berpindah ke Shiryu yang sedang menemui gurunya. Ia mengatakan kalau ia ingin pergi ke suatu tempat bernama Jiamir untuk memperbaiki jubahnya dan juga jubah Seiya. Awalnya, sang guru melarangnya karena sudah banyak para sen yang mati dalam perjalanan ke sana, sehingga tempat itu dijuluki sebagai kuburan para sen. Akan tetapi, Shiryu tidak memperdulikannya dan ingin tetap pergi. Singkat cerita, Shiryu telah sampai di Jiamir untuk menemui seseorang bernama Mu. Lalu, Shiryu malah diserang oleh seorang anak yang ia kira adalah Mu. Karena kesal terus diserang, Shiryu pun kemudian memukul kuil itu hingga roboh. Namun rupanya, anak kecil itu bukanlah Mu. Tak lama kemudian, Mu pun akhirnya muncul yang ternyata memiliki kemampuan untuk tidak terlihat. Bahkan, ia juga mampu mengembalikan kuil ke posisi semula hanya dengan satu jarinya saja. Lalu, Shiryu meminta tolong kepada Mu agar mau memperbaiki jubahnya. Akan tetapi, Mu mengatakan kalau jubah mereka itu sudah mati dan tidak bisa untuk diperbaiki lagi. Satu-satunya cara adalah dengan menghubungkan aura kehidupan Shiryu ke jubah miliknya dan juga jubah Seiya. Dengan konsekuensinya adalah nyawa Shiryu itu sendiri. Di sisi lain, Seiya, Hyuga, dan Andromeda telah pergi ke pegunungan Alpen menggunakan Gojek helikopter. Sampai di sana, mereka melihat para sen KW dan kemudian berpencar untuk mengejarnya. Namun sebelum itu, Andromeda memberikan sebuah lonceng kepada Seiya dan Hyuga untuk berjaga-jaga apabila salah satu dari mereka dalam bahaya. Setelah semua berpencar, tiba-tiba Shiryu datang dengan membawa jubah milik Seiya.
Akan tapi itu hanyalah kaki buncit dari Shiryu saja. Setelah memakai jubahnya, saya menyadari kalau ada orang lain di bawah kotak, yang ternyata seorang anak pada adegan sebelumnya yang rupanya bernama Kiki. Kiki menjelaskan kalau Shiryu lah yang memintanya untuk mengantarkan jubah milik Seiya. Kemudian adegan berpindah seminggu sebelum kejadian itu, di mana Shiryu yang sedang menghubungkan aura kehidupannya ke jubah miliknya dan jubah Seiya, yang ternyata harus menggunakan setengah dari darah yang Shiryu punya. Namun, Shiryu lebih memilih memberikan seluruh dari setengah darahnya itu ke jubah milik Seiya sampai-sampai membuatnya pucat dan kemudian pingsan. Mu yang melihat ketulusan Shiryu kemudian menutup aliran darahnya dan berjanji akan memperbaiki jubah Shiryu dengan cara yang lain. Shiryu wa ima Yomi no kuni ni tsujiru tobira no ma. Kembali ke masa sekarang, saya meminta Kiki memberikan sisa lonceng kepada Shiryu jika ia datang nanti. Dan saya pun kemudian pergi. Di perjalanan, akhirnya saya bertemu dengan Sayakawe dan mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Seiya walaupun harus beberapa kali terkena pukulan dari Sayakawe itu. Saat sedang melanjutkan perjalanan, saya tiba-tiba merasa tubuhnya sangat panas sehingga ia harus membuka jubahnya. Ternyata pukulan dari Sayakawe itu meninggalkan lebam di tubuh saya dan menyebar sangat cepat. Saya yang kehilangan keseimbangan pun kemudian jatuh ke dalam jurang bersama dengan jubah emas yang ia bawa. Adegan berpindah di mana Hyuga yang telah bertemu dengan Hyuga Kawe. Karena sudah mengetahui kemampuan Hyuga Kawe pada pertarungan sebelumnya, Hyuga yang asli pun dapat dengan mudah mengalahkan Hyuga Kawe dengan satu jurusnya saja. Kemudian Hyuga Kawe mematahkan kepala angsa di jubahnya dan kemudian mengirimkannya kepada Ikki. Lalu Hyuga Kawe pun bundir dengan cara meledakkan dirinya sendiri. Rupanya kepala angsa yang dikirimkan oleh Hyuga Kawe tersebut bertujuan untuk memberitahu Ikki tentang kemampuan dari Hyuga asli. Sementara itu, saya sedang berusaha keluar dari jurang tersebut. Namun ia gagal dan kembali terjatuh ke dalam jurang sehingga membuat jubah emas kini terdampar di dalam jurang tersebut. Apakah saya bakal selamat?